Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Oke, perkenalkan, nama saya Nafsa Oke Ahmad. Kali ini saya dan kawan kelompok saya yaitu Dimas Fahmi Rizaldi akan mempresentasikan proses ya pengerjaan tugas kami pada minggu kedua minggu kedua pada kelas Big Data. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan ketentuan yang diberikan oleh Pak Arif. Oke, pertama-tama classroom. Maaf. Oke, sebentar. Yaitu tugas 2 berupa object storage. Nah, tugas ini dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok, maksimal 3 orang dalam satu kelompok. Yang harus dikerjakan adalah install mini.io secara terdistribusi dalam 3 node. Selanjutnya dilakukan pengujian fungsionalitasnya untuk menyimpan, mengunduh, dan menghapus file. Videokan semua proses instalasi hingga pengujian. Video harus berisi penjelasan proses apa yang sedang dilakukan, rekaman layar dan format, dan durasi bebas. Jangan lupa jangkauan anggota dalam video yang dibuat. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan proses-proses bagaimana cara menginstal mini.io. Pertama-tama kita akan mencari mini.io, websitenya di Google. Nah, pada tutorial kali ini saya menggunakan Docker untuk menginstal mini.io. Kenapa tidak mini.io yang biasa yaitu Windows? Karena saya mengalami kendala dalam menjalankan mini.io secara distributed install. Dikarenakan tidak ada tutorial yang jelas baik dari dokumentasi mini.io maupun dari yang ada di internet. Oke, maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal mini.io. Mini.io menggunakan Docker. Oke, sebelumnya kita akan memencet download terlebih dahulu. Nah, sebentar. Apa? Aduh. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa opsi, di mana di sini ada opsi Windows, ada opsi macOS, ada opsi Docker. Nah, kali ini kita akan menggunakan opsi Docker. Pada opsi Docker kita akan menggunakan beberapa sebenarnya nggak harus itu ya, nggak harus kita mengikuti ini, kita langsung jalankan YAML-nya pun tidak apa-apa. Namun mungkin kita fokus ke Dockernya terlebih dahulu, kan? Nah, untuk menginstal Docker kita perlu beberapa tools atau settingan dari Windows. Yang pertama-tama yaitu WSL, nah, dan juga Docker Desktop. Nah, oke, soalnya lebih mudah menjalankan Docker Desktop dan menjalankan filenya. Jadi saya gini fokus ke cara menginstal Docker Desktop. Nah, untuk menginstal Docker Desktop kita perlu menginstal yang namanya WSL. Apa itu WSL? WSL adalah Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem Linux ya. Saya juga bingung. Nah, untuk menginstal WSL sebenarnya cukup gampang. Kita hanya perlu Windows 10 atau Windows 11 dan menjalankan perintah ini, WSL spasi -- install di PowerShell atau terminal admin command line. Oke, admin command line. Oke. Nah, sebenarnya ini juga bisa langsung. Oke kan? Setelah terinstall, maka otomatis akan terinstall distribusi yaitu Linux. Nah, pada saat kita menginstal Docker, kita dapat mendownload for Windows. Bentar, saya skip soalnya saya sudah download dan juga install. Nah, pada saat menginstal Docker Windows mungkin ada beberapa tutorial. Sebentar.
Nah, saya akan jelaskan lewat dokumentasi. Docker for Windows. Nah, dalam dokumentasinya terdapat beberapa dua pilihan, ada Hyper-V dan juga WSL. Kenapa WSL? Kenapa WSL? Kenapa? Kok kenapa? Kenapa tidak Hyper-V? Karena WSL lebih mudah men-setupnya. Kita hanya tinggal menyalakan WSL 2 feature di Windows, ya kan? Kita tidak perlu menyalakan yang namanya Hyper-V. Nah, mungkin Hyper-V ini juga sengaja dimatikan dikarenakan untuk menggunakan hal lain seperti emulator atau ya software emulasi lah bahasanya. Nah, kita menggunakan WSL agar tidak menggunakan Hyper-V, dan juga WSL lebih mudah dalam instalasinya. Cara instalasinya ya cukup mudah, kita tinggal masuk ke setting, habis itu nah ini optional feature. Nah, mungkin di sini ada lah yang namanya WSL. Bukan di sini. More. Oh ya, more. Di more mungkin di sini bisa dilihat apa yang namanya itu Windows Subsystem for Linux. Ini dicentang. Seperti yang bisa dilihat, saya nggak menyalakan yang namanya Hyper-V. Jadinya bisa aman. Oke. Setelah selesai diinstal, ikuti saja prosesnya seperti biasa, seperti yang diinstalasi Docker. Nah, ini diklik di prompt, habis itu Anda akan keluar promptnya WSL Hyper-V. Oke, kita pilih WSL lah. Nah, ini program yang saya jalankan. Sebelumnya saya matikan dulu aja biar adil. Saya tombol. Oh ya, saya sebelumnya mohon maaf, saya lupa apa? Oh iya, saya lupa memberitahu kalau setelah melakukan instalasi Docker harap untuk restart terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, setelah kita sudah selesai menginstal Docker, saya hapus ini terlebih dahulu. Maka kita perlu membuat file, ya kan? File yang berformat .yaml agar mempermudah kita untuk mendeploy settingan mendeploy mini.io pada platform Docker. Dahulu, sebentar, file yang saya kerjakan yaitu ini. Oh ya, ini. Open ya Allah. Nah, masuk ya, oke. Ini ada beberapa settingan yang saya gunakan. Di sini saya mengambil mini.io saya dapatkan dari Bitnami. Kenapa Bitnami? Soalnya di Bitnami ada beberapa settingan parameter yang telah dirubah agar bisa digunakan dengan mudah. Jadi nggak perlu setting sampai perintil-perintilannya lah bahasanya itu. Nah, seperti yang mungkin bisa dilihat itu di sini. Di sini kita bisa men-setting port, volume, sama environment-nya ya. Ini yang penting. Jadi bisa lebih mudah. Di sini ada setting yaitu mini.io distribute mode enabled yes. Nah, ketika kita mencentang ini, mini.io akan berjalan ke distribute mode. Nah, mungkin di sini bisa dilihat ada beberapa mode atau node yang saya gunakan yaitu Minio 2, Minio 3 sampai Minio 4. Nah, berikut beberapa setting yang saya gunakan pada tiap Minio atau tiap-tiap node yang saya gunakan atau node-nya. Nah, untuk passwordnya dari 1 sampai 4 sama. Ya kan, sama-sama juga menggunakan distributed node agar ya node-nya terdistribusi. Selanjutnya ini adalah Docker.io Minami bla 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 bla. Nah, sama juga image-nya diambil dari Bitnami Minio 2024 itu tahunnya. Volumenya letaknya sama. Nah, ininya juga sama. Di sini adalah volumenya didesignasi lokal artinya
semua data disimpan di laptop ini, ya kan? Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeploy Docker ini, ya kan? Oke, pada dasarnya kita akan melakukan yang namanya membuka terminal. Setelah kita membuka terminal, open terminal. Setelah kita membuka terminal, kita akan menjalankan perintah yang namanya udah di run itu. Oh, Docker sudah ya wes. ya Docker mati. Nyala, aku harus nyala. Oh ya, Docker perlu diingat, Dockernya harus nyala. Kalau tidak akan error. Selanjutnya, Compose Up itu yang dimaksud itu adalah ini, Docker Compose. Kita sudah selesai. Nah, sekarang kita cek di Docker. Mungkin bisa dilihat di sini udah terbuat. Nah, oke, saya cek dulu biar aman. Oke, 192. Oh, supaya kita tahu pasti, saran saya lebih baik mengecek di terminal terlebih dahulu. Oke, ngecek terminal yaitu tentang IP yang kita gunakan. Nah, kita bisa mengecek IP yang kita gunakan dengan melakukan yaitu IP config. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui di mana letak localhost kita dalam mengakses mini konsol. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah IP saya. 1.2. Nah, mungkin bisa dilihat di file .yaml tadi. Kalau tidak salah, kita berada di port 9000 dan 9001. Oke, selanjutnya kita akan melakukan membuka mini konsol 192.168.1.2 9001. Oh, sebentar. Bentar. Oh, bentar, saya coba di port 9000. 1.2. Ayo. Karena barangnya di disk C mungkin. Ya. Ntar saya pause dulu. Wah, ayo wis mau tak petek mau gak kena. Oke. Mohon maaf sebelumnya, saya ternyata jika saya taruh di C itu terhubung ke OneDrive. Jadinya bikin program. Sebenarnya kalau dilihat masih sama. Oke, nah, saya kan di sini sudah dapat di mini IO console. Nah, untuk mengakses mini IO console, saya memberikan user dan passwordnya adalah minio dan minio secret. Bentar. Loh, kok udah ada bucket? Oh, ini belum saya hapus ceritanya. Oke, saya hapus dulu supaya lebih jelas step by stepnya. It's not empty loh. Oh alah. Nggih. Bentar. Harus empty tuh. Bentar, saya hapus lebih dahulu. Delete. Oke, lebih mudah.
Bentar, ini kan objek. Bentar, saya lupa. Ini ya delete tuh. Bentar, kok saya lupa. Langsung gini aja wes. Dipakai ini klik Delete. Nah, oke. Mungkin ada yang saya lupa. User. user. Oke. Ada beberapa polisinya di user ini. Group tethering set application kita nggak pakai. User hapus saya. Gak apa-apa, ini kan user kan cuman buat ngakses doang. Kalau kita bikin lagi, misalnya bikin lagi, nah ini ada passwordnya sendiri. Nah ini nanti bisa dibuat akses di konsolnya itu tadi. Oke, demi delete. Oke, sudah. Nah, kita mulai dari 0 lagi. Udah. Utama yaitu 3 not, selanjutnya melakukan pengujian fungsi untuk menyimpan, mengunduh, mengubah, dan menghapus file. Oke, untuk melakukan hal tersebut kita akan membuat yang namanya bucket. Bucket ini berfungsi untuk menyimpan data. Ya kan? Bucket ini akan saya namakan bucket. Enak ya, Bang, bucket ya. Bucket. Minio bucket ya. Fiturnya yaitu objek logging seperti yang bisa dibaca di sini, merupakan objek configurated required support range 3 volt only enabled on bucket creation check on the same key quota limit retention import prevent object creation period of time. Oke, ini cuman beberapa aturan yang bisa ditentukan, namun untuk kali ini untuk lebih simpelnya saya akan membuat bucket aja langsung. Oke, namanya bucket di sini bisa dilihat akses yang admin ya kan dapatkan, yaitu read and write created pada hari ini. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa akses polisinya. Encryption disabled, eventnya di nah ini beberapa akses. Oke, sebenarnya kita akan mengisi datanya terlebih dahulu. Nah, saya akan mengisi data di sini. Saya bisa melakukan hal tersebut dengan mengupload file. Contoh saya mengupload gambar berupa screenshot. Saya akan drag. Juga bisa juga di file manual, namun lebih cepatnya adalah drag. Nah, di sini ada bucket screenshot sudah saya upload, ya kan? Oke, sudah saya upload. Nah, file ini dapat saya download kembali menggunakan komputer lain dengan password admin juga sama. Misal saya akses dari remote. Contoh 192.1.2 Oke. Nah, di sini komputer yang saya gunakan adalah komputernya Dimas. Di sini akan saya gunakan Minio. Ya kan Minio kan gak salah.
Minio sama Minio Secret. Saya belum membuat user untuk bisa digunakan oleh orang lain, jadi di sini saya akan praktekkan saja. Nah, di sini mungkin bisa dilihat, di sini sudah terlihat paket-paketnya. Nah, di sini saya akan coba untuk mendownload. Nah, saya open saja. Kok suwe ya? Bentar. Nah, ini bisa dilihat gambarnya yang saya share. Nah, mungkin bisa dilihat komputer saya. Bentar, saya silang supaya oh ya, oke. Saya silang supaya tidak bingung. Nah, ya. Buat user agar user terbuat memiliki beberapa akses. Untuk aksesnya seperti bisa dilihat di sini ada beberapa akses, yaitu konsol admin, diagnostik, read only, read write, write only. Nah, untuk user yang pertama saya akan memberikan konsol admin. Minio 1. Untuk passwordnya saya kasih saja Minio 1 1 2 3 4. Nah, sayang polisisnya saya akan memberikan polisis yaitu admin sama read and write, kan? Oke, saya save. Untuk yang kedua, saya akan kasih Minio password Mini 1 2 3 4. Untuk Minio 2 saya akan memberikan ketentuan yaitu read only atau hanya bisa membaca, tidak bisa memberikan lain-lain. Oke, saya save. Lakukan, user dapat Dimas dapat mengakses menggunakan kredensial yang telah saya berikan. Oke, saya contohkan. Oke, nah. Oh ya. Oke, sebentar. Masih loading. Oke. Minio 1 aja terlebih dahulu. Untuk passwordnya Minio 1 1 2 3 4. Nah, di sini bisa diakses. Saya silang. Nah, mungkin di sini bisa dilihat polisinya cuma paket, monitoring, identity. Oh bukan. Nah, sudah, ayo. Nah, mungkin di sini bisa dilihat saya akan mencoba untuk memberikan suatu file apa nanti Screenshot aja. ya, screenshot sudah pasti beda. Sini juga ada pictures. Oke. Ya. Nah, sini aja. Loh. Nah, oke, ini paket sudah saya share screenshotnya. Oke, untuk memastikan ini adalah komputer Dimas, saya akan mengakses dari sini, yaitu komputer saya.
Saya akan refresh. Nah, bisa dilihat ini adalah screenshot kan saya download. Nah, beda tapi sama, ya sama, tetap aja. Oke, sudah saya share. Nah, selanjutnya saya kan bukan menggunakan remote desktopnya Dimas, yaitu kita akan menggunakan Minio 2 dengan password Minio 21234. Di sini aksesnya sangat sedikit, yaitu object browser, access key, documentation. Nah, kita akan buka access denied. Cuman bisa dilihat mini iOS administrator list banget. Aksesnya hanya read only. Oke. Nah, kan aksesnya hanya membaca. Iya. Bisa baca saja, nggak banyak yang bisa dibaca. Oke. Policies, assign policy. Saya kurang tahu juga ini release itu bagaimana. Sudah. Mini IO object storage, mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk tugas tentang caranya bagaimana itu replikasi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.